Halo semuanya, kembali lagi ke pembahasan mengenai Java GUI dengan menggunakan Eclipse versus NetBeans. Oke, Eclipse di sini kita nanti menggunakan add-on atau plugin yang namanya Window Builder ya. Oke, kali ini kita akan mencoba menggunakan JFrame Form, JLabel, JTextFill, dan JButton saja. Ada perbedaan antara desain tampilan kedua tool ini ya, NetBeans dan Eclipse, tapi kita lihat aja. Nah, kita akan mencoba membuat program menghitung luas segitiga. Ya, saya mulai dengan Eclipse dulu. Kita buat Java project yang baru dari sini, atau dari Eclipse di sini, New Java Project. Nah, kita berikan nama projectnya misalnya luas segitiga. Jika mau ganti folder, boleh tidak menggunakan default location, tapi default location saya di sini ya. Nah, lakukan next, finish. Oke, sambil menunggu, dengan NetBeans kita bisa melakukan hal yang sama juga, new project, Java application, next ya. Di sini saya menggunakan NetBeans yang versi lama. Oke, luas segitiga, lalu di finish. Nah, main class-nya saya lupa ya, main class-nya mungkin tidak perlu di-create tadinya ya. Oke, coba kita delete aja. Karena kita menggunakan satu form, jadi main class-nya nggak perlu kita buat. Oke, jadi baik NetBeans ataupun Eclipse, dua-duanya sudah siap ya. Nah, kita tambahkan JFrame Form, new other, di Eclipse ya. JFrame, next. Namanya misalnya form main ya, atau form utama. Oke, begitu juga dengan kita bisa melakukannya di NetBeans ya. Dengan cara klik kanan di source package ini ya, new JFrame Form. Berikan nama misalnya form utama. Oke, jadi tidak jauh berbeda ya, baik di NetBeans ataupun di Eclipse. Oke, untuk desainnya ya, khusus untuk Eclipse ya, tidak semudah di NetBeans ya. Dimana kalau di Eclipse ini kita mendesain label, ya tampilannya langsung seperti ini, maksudnya tempat-tempat yang diletakkan hanya boleh seperti ini. Jadi apabila saya menambah satu label, saya masukkan alas ya, saya tambah sebuah text field lagi. Nah, sekarang saya udah kebingungan, kok nggak bisa tambahkan text field, ya harus di tempat yang berbeda, gitu ya. Jadi ini ada grid, batasan grid yang harus kita harus kita ikuti aturan-aturannya. Nah, sementara tidak demikian dengan NetBeans ya, meskipun ada beberapa kekurangan, tapi tetap saja NetBeans ini swing controlnya kita bisa desain dengan nyaman misalnya. Nah, jadi gridnya ini sudah otomatis di NetBeans. Oke, katakanlah saya menambah JLabel yang lain. Oke, kemudian keterangannya diganti dengan cara tidak dari properties ya, tetapi dari klik kanan, edit text ya, masukkan alas misalnya. Yang ini diganti juga dengan masukkan tinggi misalnya. Kemudian yang di sini boleh kita ganti dengan keterangan luasnya adalah. Nah, kemudian untuk kotak isiannya kita menggunakan JTextFill. Masukkan kembali. Oke, kita atur supaya rapi aja. Oke, JTextFill ini mungkin keterangannya kita ganti dengan 0 aja. 0. Oke, nanti baru diatur. Nah, bisa nggak kita main copy paste? Oh, ternyata bisa ya. Iya, bisa kita main copy paste ternyata. Nah, jadi saya geser JTextFill-nya, ternyata JLabel-nya juga ikut. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk lebarnya, ya kita atur manual. Nah, khusus untuk luas, maunya tidak bisa diketik-ketik. Nah, kalau tidak bisa diketik-ketik, kita butuh event yang namanya editable. Editable itu dibuang, centangnya dibuang. Oke, nah jadi desain merancang di NetBeans sebenarnya lebih mudah ya. Tetapi supaya mudah juga di Eclipse, ya kita menggunakan komponen sejenis grid ya. Nah, saya selesaikan dulu di sini button pertama dan button kedua. Nah, demikianlah untuk tampilannya. Mungkin tinggal kita ganti. Nah, inilah kekurangan atau kejelekan dari NetBeans. Nah, jadi kita mengganggu komponen yang satu, yang lain kadang-kadang juga terganggu. Ya, oke. Jadi edit text-nya ini adalah hitung. Yang sebelah sini adalah kosongkan. Oke, nanti nama-nama buttonnya kita ganti, nama komponennya kita ganti juga.
Oke, agak jauh sedikit ya. Coba digeser, nggak bisa. Coba di drag ini. Oke, jadi NetBeans seperti itu. Oke, bagaimana dengan Eclipse dari segi desain ya? Kita butuh sebuah komponen yang seperti layout. Pakai grid ini aja, grid back layout lebih mudah. Nah, apakah di NetBeans ada grid back layout? Mungkin ada, tetapi di Java yang lebih tinggi. Di sini kan saya menggunakan Java 6 ya. Oke, apakah ada swing container? Ya, grid back layout sepertinya tidak ada. Ya, swing window sepertinya juga tidak ada. Nah, jadi di NetBeans nggak bisa ya. Anda hanya bisa melanjutkan dengan mengisi variabel-variabel, nama variabel untuk objek-objek yang ada di sini. Oke, ya. Nah, saya kembali ke Eclipse ya. Nah, setelah dimasukkan gridnya, kali ini mendesain itu menjadi lebih mudah di Eclipse ya. Masukkan JLabel, klik, drag and drop, pilih tempat. Ya, JLabel, pilih tempat, drag and drop aja. JLabel, drag and drop lagi. Kemudian JTextFill, pilih gridnya. Oke, JTextFill. Nah, jadi plus minus itu selalu ada. Oke, dengan bantuan grid ini menjadi lebih mudah. Mendesainnya menjadi lebih mudah ya. Ini button. Yang satu lagi button. Nah, baru kita ganti keterangan. Nah, keterangan itu tidak diganti dengan cara klik kanan seperti NetBeans, tidak, tapi dari properti ini. Jadi keterangan diganti dari teks dengan nama, masukkan alas. Yang ini diganti dengan nama, masukkan tinggi. Nah, yang ini bisa diganti dengan keterangan luasnya adalah. Nah, selanjutnya nama label tidak perlu diganggu, ya, tidak perlu diganggu. Yang JTextFill ini yang perlu kita ganggu ya. Oke, kenapa saya mengisi dengan angka 0? Karena saya mau yang pakai program tahu bahwa ini diisi dengan numerik, bukan dengan huruf. Nah, khusus untuk luas bisa di-set juga editable menjadi false sehingga tidak bisa diketik-ketik. Nah, keterangan button tetap kita ganti di bagian teks ya. Ini adalah hitung. Kemudian yang di sini adalah kosongkan. Oke, nah sampai di tahap ini kita mengganti nama variabel ya. Yang akan diprogram, cukup yang akan diprogram saja yang kita ganti nama variabelnya. Jadi kalau label-label ini biasanya tidak diprogram, jadi kita tidak mengganti nama variabelnya. Nah, yang ini saya ganti dengan nama txt alas. Yang di sini saya ganti dengan nama txt tinggi. Nah, yang di sini saya ganti dengan nama txt luas. Yang ini diganti dengan nama button kosong. Yang di sini diganti dengan nama btn ya, button hitung. Nah, tidak jauh berbeda dengan menggunakan NetBeans. Nah, di NetBeans ini bisa klik kanan langsung change variable name saja. Jadi ini txt alas, klik kanan, edit text, txt, klik kanan, change variable name, txt tinggi, kemudian yang luas ini juga sama, change variable name, txt luas. Nah, kemudian untuk hitung, ganti variable, button hitung, tidak jauh berbeda. Nah, yang kosongkan diganti dengan txt kosong, button kosong. Nah, untuk coding di NetBeans memang mudahnya itu bisa kita klik kanan aja ya. Contoh, kalau tekan kosongkan, ini harus jadi 0, ini harus jadi 0, ini harus jadi 0, teks alas, teks tinggi, teks luas. Kemudian fokus kursor kembalikan ke teks alas ya. Kita bisa melakukan klik kanan di button kosongkan, lalu cari event. Bisa juga dari sini event ya. Nah, kalau tombol ditekan itu di Java namanya action perform, bukan button klik tapi action perform. Oke, di sini kita kosongkan teks alas dengan cara teks alas. Nah, bagi yang terbiasa menggunakan Visual Studio, nah teks alas teks sama dengan kosong. Bisa ada fitur seperti itu ya, tapi ini kan di Java. Nggak bisa ya, nggak bisa sembarangan ubah teks ya. Bahkan tidak ada perintah clear di text field-nya Java. Jadi satu-satunya cara adalah gunakan set text menjadi kutip kosong untuk mengosongkan atau berikan angka 0 untuk menolkan ya. Begitu juga dengan teks tinggi dan teks luas. Nah, kemudian fokuskan kembali ke teks alas
ada perintah fokus kalau bagi yang terbiasa dengan Visual Studio, namun di Java namanya request fokus. Di Java berbeda sedikit namanya ya. Oke, nah mungkin saya boleh menjalankan programnya dulu. Main kelasnya form utama. Oke. Nah, ditunggu, katakanlah ini sudah sembarangan diisi, ditekan kosongkan, maka harus blank kembali. Itulah maksudnya ya. Nah, begitu juga dengan yang di NetBeans, hanya saja di NetBeans itu mengerjakan event click-nya itu tetap di window ini ya, di window ini property, cari event, cari action, perform double click ya. Bukan klik kanan tapi double click. Nah, begitu di double click kita diberikan action perform dari button kosong ini. Nah, jadi di button kosong ini, oke, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu text alas titik set text menjadi kosong. Tetapi kalau mau 0 di dalam, ya berikan angka 0. Oke, nah selanjutnya untuk dua lagi, teks tinggi dan teks luas. Nah, fokus kembali ke teks alas dengan cara teks alas titik request fokus ya. Oke, kemudian ini kita boleh coba jalankan, kita run ya. Oke. Nah, kita isi dengan sembarangan lalu tekan kosongkan, maka alas dan tinggi kosong dan fokus kembali ke teks alas. Nah, dan terakhir untuk di video ini adalah button hitung. Kita kerjakan di Eclipse dulu. Nah, untuk button hitung, isinya adalah ya rumus menghitung luas segitiga, tetapi alas dan tingginya harus didapatkan dulu ya. Jadi ada alas, ada variabel tinggi, ada variabel luas. Nah, kenapa variabel luas menggunakan double? Karena luas itu didapatkan dari alas kali tinggi dibagi 2. Jadi kalau dibagi 2 kan kemungkinan pecahan itu kan tinggi ya. Ya, ada kemungkinan nilainya pecahan, jadi kita butuh luas. Kemudian meskipun kita menggunakan tipe data double untuk luas, ya belum tentu nanti hasil pembagiannya akan pecahan. Karena di bahasa C dan keturunannya, jadi termasuk Java, karena Java itu termasuk salah satu keturunan C juga. Nah, itu pembagian antara bilangan bulat, yaitu integer, dengan bilangan bulat, ya hasilnya pasti akan dibulatkan ke bawah. Jadi sehingga salah satu di antara pembilang atau penyebut ya, pembilang kita paksakan jadi pecahan seperti ini, berikan kurung double, atau kalau ketemu konstanta boleh gunakan titik 0 di belakangnya. Tapi di sini tetap error karena alas tingginya belum diambil dari text box yang tadi, alas dan tinggi. Sehingga di sini error karena nilainya belum ada. Nah, untuk itu bagaimana cara mengambil alas dari teks alas? Caranya adalah ambil dari txt alas. Nah, bagi yang pakai Visual Studio enak ini, pakai property text aja. Nah, di Java dia harus pakai getText ya, pakai mutator getText. Dan karena alas bertipe integer, itu harus pakai kelas integer, perintah konversi parse. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita parse integer dari teks alas teks. Oke, kemudian cara yang sama juga berlaku untuk variabel tinggi. Nah, variabel tinggi juga sama, diambil dari teks tinggi teks. Kemudian untuk menampilkan luas setelah dihitung, luas dihitung menampilkan ke teks luas teks ini dengan perintah set text kembali. Nah, set text luas, tetapi ini bakalan error. Karena set text butuh tipe string, sementara luas bertipe numerik pecahan. Nah, untuk itu kita konversi dengan cara yang paling mudah, yaitu tambahkan dengan string kosong. Oke. Nah, ini akan saya copy ke NetBeans juga ya. Kita simpan, kita jalankan proyek ini, kita hitung luas segitiganya. Oke, coba 53, hitung 7,5 ya. 5 kali 3, 15, bagi 2, 7,5, kosongkan. Nah, bagaimana dengan yang NetBeans? Nah, kalau yang NetBeans tidak jauh berbeda, saya sudah copy paste, jadi sehingga code-nya tinggal saya paste aja. Nah, dihitung event ini ya, di event tambahkan action perform, saya paste kemari. Code program yang tadi, terlalu jauh, oke, nggak apa-apa, diketik ulang aja. Integer alas tinggi, kemudian double, luas, alas diambil dari konversi integer parse int dari text box alas titik get text. Nah, begitu juga dengan teks tingginya.
Tinggi diambil dari konversi ke integer dari teks tinggi, get text, lalu masukkan rumus menghitung luas. Luas adalah alas kali tinggi bagi 2.0, kemudian tampilkan ke teks luas titik set text. Ya, variabel luas harus menjadi string dengan cara ya namakan dengan kutip kosong. Nah, kita jalankan. Oke, kita isi nilainya. 6 kali 3 bagi 2 dapat 9. Ya, demikian yang bisa saya demokan. Selamat belajar dan terima kasih sudah menonton.